สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Tuesday Terror Extreme. Ayo kita mulai. Berkisah tentang seorang gadis bernama Ai yang mengalami kecelakaan di jalan raya bersama ibu dan adiknya Elle. Mereka semua terjepit di dalam mobil dan sesadarnya Ai melihat Elle yang berjalan di tengah jalan dan tertabrak untuk kedua kalinya. Sejak kejadian itulah Ai sering bermimpi buruk yang didiagnosa dokter sebagai stres pasca trauma. Ai diberikan obat dan diharuskan rutin menemui dokter. Menurut Ai, kondisi ibunya sendiri lebih memprihatinkan. Kadang dia terlihat normal, tapi terkadang dia berperilaku di luar nalar. Suatu hari ibunya mendapatkan boneka dari seorang dukun yang disebutnya sebagai Elle. Ada beberapa pantangan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ibu diharuskan untuk menyiapkan makanan untuk boneka tersebut 3 kali sehari layaknya manusia. Boneka juga harus dimasukkan ke dalam kotak sebelum tengah malam dan syarat ketiga, boneka tidak boleh dibawa keluar melewati area yang sudah ditandai dengan tali sakral karena bisa membatalkan mantra pengikatnya. Ketiga syarat itu tidak boleh dilanggar jika sang ibu ingin terus bersama putri bungsunya. Ai menceritakan boneka itu kepada temannya Tum dan tentang segala penyesalannya di hari di mana dia meminta nyetir kepada ibunya yang berakhir kecelakaan. Tum menyarankan agar jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dan yakin Elle tidak menyalahkannya, tapi lampu tiba-tiba berkedip seakan merespon. Sekilas ada hantu perempuan yang berdiri di depan pintu kamar dan Ai juga menyadarinya, tapi hantu itu lenyap setelah Ai menengok ke belakang. Ai kemudian berjalan ke lantai dasar karena mendengar suara. Ternyata di sana ada boneka Elle yang terkesan sedang nonton TV tanpa saluran. Ai mematikan TV dan boneka itu memalingkan wajahnya sambil tersenyum. Di waktu yang bersamaan, ibu menepuk pundaknya yang menanyakan kenapa dia mematikan TV padahal Elle sedang menonton. Kemudian ibu menyalakan TV itu kembali bahkan menemani boneka itu nonton. Ini situasi yang sangat sulit untuk Ai di mana dia sudah sakit, maknya lebih sakit lagi. Sang ibu bahkan bebel gak mau minum obat dan menolak ke dokter, malah memilih ke dukun buat ngembaliin Elle. Hanya Tum seorang yang menjadi teman curhatnya dan menurut Tum, ya sudahlah ya. Kalau semua itu bisa membuat sang ibu bahagia, toh semua orang mempunyai caranya sendiri untuk sembuh. Malamnya, Ai mengambil kotak boneka yang baru saja disimpan ibunya. Boneka itu dikeluarkan dan Elle bertanya apakah boneka itu beneran Elle atau bukan. Jam menunjukkan pukul 12:03. Boneka itu berubah menjadi Elle yang mengatakan saat merindukan Ai yang lalu memeluknya. Elle juga bercerita katanya sepi sekali sendirian, tapi kini bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Setelahnya, dia mulai galau yang berkata kenapa Ai meninggalkannya sendirian, bahwa dia tidak ingin mati. ไม่จริงหรอกกูรู้ว่ามึงตั้งใจมึงมันก็แค่คนที่คอยเพราะมึงรู้ว่าแม่ไม่รักมึงมึงมันก็เป็นแค่หมาหัวเน่าได้ไงใช่มึงเป็นลูกรักของพ่อเมียที่หนีลูกเมียไปหาพี่คนอื่น Sekarang Elle berubah lagi yang menangis sambil berkata tolong aku kesakitan dan menderita. Dia mengerang dan menjadi hantu seram yang berkata. Dan semua ini terjadi dalam mimpi Ai. Sebangunnya, Ai mendapati piaraannya yang bernama Jip-Jip sudah hilang dari sangkarnya. Ai mencarinya kemana-mana dan menanyakan kepada ibu, tapi sang ibu diam saja yang terus memotong sesuatu. Ai mendekat dan bertanya ulang, tapi ibu hanya menjawab tidak. Yang membuat Ai kesal itu saat dia menemukan obat ibunya yang dibuang dengan sengaja. Si ibu juga kesal saat ditegur dan membentak Ai untuk tidak mengganggunya karena dia sedang memasak untuk Elle. Ai menjadi marah dan membawa boneka itu yang rencananya akan dibuang tapi ibu melarang. Tarik-tarikan membuat baju boneka itu agak terbuka dan di sini Ai baru mengetahui bahwa boneka itu bertuliskan mantra. Ibu yang kesal mendorong Ai sampai terjatuh dan segera membawa bonekanya masuk. Malamnya ibu ngobrol dengan Elle yang katanya penyakit kakaknya Ai sudah tidak bisa diobati. Ibu mengangguk-ngangguk seakan mendengar ucapan Elle padahal boneka itu diam saja.
Seakan-akan ibu membenarkan opini boneka itu yang berkata mereka tidak lagi membutuhkan Ai, cukup berdua saja. Ai sendiri berpikir untuk minggat, tapi sebelum itu dia dibekap oleh ibunya sendiri dengan obat bius dari belakang. Setelah Ai pingsan, dia diikat di kursi dan ibu datang membawakan sup burung piaraannya. Kasian si Jip-Jip yang sudah jadi makanan yang kata ibu, ini semua atas permintaan El. Ai menolak memakan sup itu yang membuat maknya semakin marah. Ayahnya pun dibawa-bawa yang katanya Ai mewarisi watak ayahnya yang sama busuknya. Setelah itu, ibunya berubah lagi yang meminta maaf kepada Ai, tapi setelahnya kumat lagi gilanya. Dia berkata, "Oke El, ibu akan melakukan apa yang kau minta." Lalu dia pun membawa sekaleng insektisida sementara Ai mencoba melepaskan ikatan tangannya. Ibu berkata, El memberitahunya bahwa dia sangat kesepian, walaupun sudah kembali ke rumah itu. Jadi sekarang ibu ingin mengembalikan kebahagiaan mereka dan menenggak itu sampai habis. Setelahnya dia memaksa meminumkannya ke Ai sementara Ai sekuat mungkin melepaskan ikatan, lalu sang ibu pun terdorong. Lilin terjatuh dan membakar meja makan. Ai mencoba memuntahkan yang sedikit masuk ke dalam mulutnya dan sang ibu yang tadinya pingsan tiba-tiba bangun lagi yang sudah memegang lalu melakukan penyerangan. Sekali lagi sang ibu terdorong dan karena yang ditenggaknya tadi, dia pun mulai melemah. Saat-saat kritis begini, ibu berkata maaf kepada Ai dan dia hanya disuruh oleh boneka terkutuk itu. Ai mengingat pesan dukun yang berkata jangan membawa boneka melewati tali sakral karena akan membatalkan mantra pengikatnya dan inilah yang ingin dia lakukan. Anehnya lagi boneka itu hilang. Yang ada sekarang hanya sesosok hantu besar yang mencekiknya lalu semuanya menjadi gelap. Ada cuplikan saat ulang tahun Ai bersama keluarganya. Adiknya berkata, apapun yang terjadi, aku takkan pernah marah kepadamu. Setelahnya, makhluk kejadian itu ditendang dari belakang oleh sang ibu yang membuatnya meregang dan kembali menjadi boneka. Ibu sudah tidak berdaya sekarang dan meminta Ai untuk mengeluarkan boneka tersebut dari rumah. Boneka itu pun segera dibawa melewati batas tali. Di dalam mimpi, El berkata, sekarang maafkanlah dirimu sendiri. Setelahnya, Ai kaget melihat tangannya baik-baik saja padahal harusnya penuh dengan luka karena jam 12.05 keadaan rumah juga seperti tidak terjadi apa-apa dan Jip-Jip utuh di sangkarnya. Tapi yang aneh sekarang boneka itu menjadi dua dan salah satunya memakai pakaian hitam seperti yang dikenakan sang ibu tadi. Seperti kata dokter bahwa Ai mengalami gangguan stres pasca trauma di mana kondisi ini bisa memicu halusinasi dan mimpi buruk berulang. Waktu itu Ai mengatakan kondisi ibunya bahkan lebih buruk dan bisakah ibunya sembuh, tapi dokter berkata, "Ini Ai ไม่ได้กินยาตามที่ลุงบอกใช่ไหม?" Jadi yang terjadi selama ini adalah justru Ai yang menolak minum obat dan membuang obat tersebut ke tong sampah. Sebenarnya tidak hanya El tapi ibunya pun sudah meninggal dalam kecelakaan. Waktu itu Ai tidak pernah terima dan berkata tidak karena dia pun masih curhat kepada Tum soal ibunya yang lagi-lagi sosok Tum sendiri hanya eksis di hayalannya saja. Jadi sebenarnya Ai lebih ngomong sendiri dan jawab sendiri. Selama ini dia selalu menyiapkan sarapan untuk 3 orang dan menangis sendiri. Suatu hari dia mencari di internet adakah kemungkinan dia bersama ibu dan adiknya lagi. Disinilah dia mendapatkan kontak seorang dukun dan meminta boneka tersebut. Dia diberikan 2 boneka sebagai sosok ibu dan adiknya El. Sekarang Ai baru tersadar penuh dan menangis sejadi-jadinya. Berkisah tentang seorang pria bernama Bert yang baru saja pindah ke sebuah apartemen murah. Belum masuk saja dia sudah berhalusinasi tentang seorang wanita yang jatuh dari atas dan tewas di tempat. Hari itu dia dibantu oleh temannya Kit dan di sana dia bertetangga dengan seorang wanita seksi yang menempati kamar 406. Sekilas tentang Bert, dia ini pria yang cukup keras kepala yang berani keluar dari pekerjaannya demi memilih bermain saham. Menurutnya bekerja dengan orang itu membosankan yang hanya menjalani rutinitas, mematuhi aturan dan menjadi sampah. Mau dinasehati seperti apapun, nih laki tetap aja bebel dan sewaktu mengantarkan Ki pulang, dia menempel sebuah catatan perkenalan di depan pintu tetangganya. Sekilas lampu redup dan sekembalinya kertas itu sudah hilang. Bert
ternyata juga seorang pecandu narkoba dan mulai halus setelah menghilang haram tersebut. Suara keran air terdengar di toilet dan tak lama dia pun seperti melihat gadis tetangganya keluar dari kamar mandi, tapi semua itu tentu hanyalah kehaluannya semata. Terdapat sebuah catatan di dekat sepatunya yang bertuliskan, "Jika mendengar sesuatu jangan khawatir, jangan minta bantuan, diam saja. Suara itu akan berhenti, jangan pergi setelah tengah malam. Jika ada yang mengetuk atau berjalan-jalan di luar, jangan merespon ataupun keluar. Matikan lampu dan jangan bersuara." Dia lalu menelpon Kit dan menanyakan adakah dia melihat catatan tersebut tadi sewaktu membantu memasukkan barang-barang ke kamar. Yang dijawab Kit tidak sama sekali. Karena itu Bert berpendapat gadis sebelah itu pasti gundiknya memberikan catatan tersebut. Sebelum menutup telepon, Kit berpesan agar menuruti saja permintaan dalam kertas tersebut demi bertahan hidup, dan pesan itu kemudian ditempel di pintu kulkas. Jam 12 tengah malam di saat Bert mengawasi bursa saham, sekilas dia mendengar suara perempuan menangis. Suara tangisan menghilang dan sekarang suara seperti orang bertengkar. Daripada mengurusi hal-hal yang bukan urusannya, dia pun mengenakan headset dan merokok di balkon. Setelahnya, dia sedikit melepas headset dan sekarang terdengar lagi seperti suara orang yang sedang bercinta. Karena kepo, dia pun ngintip dan wanita itu bertatap mata dengannya. Bert yang merasa kegep langsung kembali ke kamar dan sekarang ada yang menggedor pintu kamar. Tak hanya menggedor, tapi terkesan seperti ada yang ingin memaksa masuk dengan menggerak-gerakkan pegangan pintu. Bert mengintip dari lubang spy yang ternyata tidak ada siapa-siapa dan tak lama ada tangan yang menutup lubang spy tersebut. Gedoran pintu terulang kembali dan Bert langsung mematikan lampu kamar. Dia bersiap dengan barang tajam di tangannya sambil mendekati pintu, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Sebenarnya ada sosok bayangan perempuan yang nyata berdiri di sana. Ponsel Bert berbunyi dari Kit yang membahas tentang sepatunya yang ketinggalan. Dalam kesempatan ini, Bert sekalian menceritakan tentang gadis tetangga sebelah yang mempermainkannya. Setelahnya Bert tidur dan bermimpi tentang gadis berbaju merah yang mengakhiri hidup. Tapi di sini dia membuka mata dan Bert pun terbangun. Hari ternyata sudah pagi dan saat Bert keluar kamar, dia melihat kamar 406 itu sudah dalam keadaan dirantai dan digembok. Dalam pikiran Bert, perempuan tersebut mungkin dikurung dan dia mengetuk pelan sambil bertanya apakah perempuan itu baik-baik saja. Tak lama pintu dibuka dan gadis itu sempat mengintip dari celah lalu menutupnya kembali. Bert langsung berlari ke bawah dan melaporkan ke security bahwa ada yang terkurung di unit 406, tapi menurut security, unit itu harusnya kosong karena pemiliknya sudah pindah tahun lalu. Bert mengumpat sambil berjalan pergi dan kembali lagi dengan beberapa perlengkapan pertukangan. Dia nekat manjat lewat balkon ke sebelah kamar dan sebelum mencongkel pintu, tirai terbuka sendiri dari dalam. Bukannya ngintip dulu, tapi dia tetap mencongkel pintu dan masuk ke dalam yang ternyata memang tidak ada siapa-siapa. Anehnya lagi, dia malah melihat sosok diri sendiri yang sedang sakau, lalu dia pun tersadar. Ponsel berbunyi dari Kit dan Bert sekalian mengambil gambar catatan aneh itu untuk dikirimkan kepadanya. Bert merasa ada yang aneh di unit sebelah dan sudah melaporkan ada wanita yang disekap, tapi reaksi security tidak kooperatif. Kit menyarankan untuk melapor ke polisi, tapi Bert juga tidak berani mengingat dia pengguna aktif. Karena itu Kit berkata akan mencari tahu siapa pemilik unit tersebut dan malamnya ibu Kit menelpon yang tidak pernah mau dijawab. Tengah malam Bert keluar kamar dan kembali lagi karena ponselnya tertinggal. Unit sebelah yang tadinya dirantai sekarang menjadi normal. Bert mengambil ponselnya dengan buru-buru dan kaget pintu kamarnya terbanting sendiri. Ponsel berbunyi dari Kit yang langsung memarahinya. Kit kecewa selama ini tertipu dengan Bert yang adalah pecandu narkoboy setelah ngobrol dengan ibunya. Bert juga dipecat gara-gara itu dan bukan mengundurkan diri. Kit juga menuduh Bert mengarang cerita soal gadis sebelah dan soal catatan juga pasti Bert lah yang menulisnya sendiri karena halu. Bert kesal disudutkan terus-menerus dan dia pun melemparkan ponselnya yang berakhir dengan obat-obatan. Hisap terus. Dia juga melampiaskan kemarahannya dengan mencampakkan kertas peringatan itu dan berjalan keluar. Nah, sekarang unit 406 terbuka dan ada seorang gadis di dalamnya. Awalnya Bert mengabaikannya, tapi gadis itu keluar dengan hanya menggunakan handuk. Gadis itu mengajak Bert untuk masuk ke kamar 407 sambil berkata, "Kau tidak ingin ikut denganku?"
Entah apa yang terjadi malam itu dan Bert bangun yang sudah ada di kamarnya keesokan harinya. Di depan pintu ada selembar kertas pemberitahuan mengenai malfungsi bangunan yang terjadi tanpa batas waktu yang pasti dan penghuni diharuskan untuk mengikuti pedoman dengan baik. Yang pertama, penghuni dilarang mencari tahu sumber bau atau panas yang mungkin muncul dan harap tetap berada di dalam unit. Lindungi diri dari tingkat kebisingan yang berbahaya karena sistem pipa sedang dalam perbaikan. Dilarang menyentuh dan meminum air keran. Jika ada orang lain di dalam unit Anda, jangan sapa ataupun lakukan kontak mata sebelum pemberitahuan bahwa situasi sudah kembali normal. Jangan pernah tinggalkan unit Anda. Membaca itu, Bert merasa dipermainkan apalagi pintu kamarnya tidak bisa dibuka. Ponsel rusak dan Bert meminta tolong lewat balkon tapi tak satu pun yang mendengarkannya. Tiba-tiba ada perempuan berpakaian merah yang duduk di railing dan menghilang. Anehnya lagi, hari menjadi malam tapi itu berlaku di mata Bert seorang. Di luar, Kit datang ke apartemen yang menemui pemilik unit 406 bernama Sakda. Kit ingin mencari informasi tentang unit apartemen itu sementara Bert mengalami hal yang sungguh aneh. Lampu berkedip, air di toilet sampai meluap. Di belakangnya ada seseorang tapi menghilang. Kembali lagi ke Kit. Dia menanyakan tentang catatan yang Bert kirim kepadanya dulu dan respon Sakda langsung bertanya, tahu dari mana? Jadi masalahnya bukan pada unit apartemen 406 melainkan unit 407 yang dihuni Bert. Jadi ceritanya dulu Sakda tinggal di kamar 406 bersama istrinya yang berprofesi sebagai suster dan ada gadis cantik bernama Jen tinggal di kamar 407. Singkat cerita, Sakda berselingkuh dengan Jen dan Jen selalu setor badan setiap tengah malam di kamar 407. Suatu hari istrinya mengetahui perselingkuhan suaminya dan mereka pun ribut besar. Sang istri pernah menemui Jen dan sebelumnya di hari perpindahan Sakda dan istri, diam-diam Sakda menyelipkan catatan ke kamar Jen yang isinya adalah catatan yang persis Bert temukan di awal cerita. Jadi setiap malam si istri akan datang mengganggu Jen dengan gedoran-gedoran pintu disertai makian-makian. Sakda si penipu itu memilih istrinya walaupun sebelumnya berjanji akan menceraikan istrinya. Tak lama setelah itu Jen mengakhiri hidup yang melompat dari balkon. Mendengar cerita itu, Kit segera ke kamar Bert, sementara Bert masih terus mencoba membuka pintu kamarnya. Ganggang pintu entah kenapa terasa panas yang melukai tangannya dan sekarang hantu Jen menampakkan diri dengan wajah seramnya. Di sana juga terlihat ada seorang pria bersama hantu tersebut. Dalam kondisi begini, Bert baru teringat ibunya dan memanggil sang ibu untuk menyelamatkannya. Terdengar Kit mengetuk pintu dari depan tapi dia sendiri tidak bisa mendengar suara Bert yang padahal sudah berteriak. Sekarang terdengar gedoran yang lebih keras dari berbagai arah dan suara Jen yang berkata, "Kau tidak ingin masuk denganku?" Bert dibuat gila sedangkan di dunia nyata dia ternyata sudah meninggal dan kerabat sedang melakukan upacara untuknya. Bert teringat catatan sebelumnya yang tertulis, "Untuk keselamatan Anda, lindungi Anda dari kebisingan," dan dia pun segera mengenakan headset. Sang ibu menuangkan air putih dan hal itu terasa menghujani tempat tidurnya. Catatan itu ternyata dari hantu wanita yang berkata jangan menyentuh ataupun meminum air yang padahal suara bising itu adalah doa sedangkan air itu adalah air suci yang dikirimkan oleh sang ibu. Setelahnya ada yang membuka pintu yang ternyata sang ibu yang berkata akan menjemputnya. Tapi karena ingatan peringatan tentang jika ada orang yang berada di unitmu jangan menyapa ataupun melakukan kontak mata dengannya, maka Bert pun diam dan menetap di sana. Melihat ibunya pergi, Bert mengejarnya dan pintu pun terbuka sendiri. Sedangkan sang ibu juga yang lainnya berjalan sambil memegang dupa dan foto Bert. Seseorang berkata kepada ibunya, "Ini bukan apa-apa, Bert sudah pasti ada di surga," tapi kenyataannya jiwa Bert masih terperangkap di kamar itu. Hantu Jen muncul dan berkata, "Tidak ingin masuk denganku?" Sekarang Bert melihat arwah dirinya sendiri berjalan masuk ke dalam kamar bersama hantu Jen lalu lompat dari balkon. Jadi itulah sebab kematian Bert. Dia halu dan menjatuhkan diri. Semuanya sudah terlambat dan dia diperlihatkan saat-saat kematiannya. Jiwa Bert sudah ditawan oleh hantu Jen di kamar itu. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.